Sehat ya? Sehat. Untuk lebih lanjut, silakan satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Oke, terima kasih Melisa. Silakan duduk. Mudah-mudahan hari ini masuk semua. Alan, ada. Angela, hadir. Masuk semua ya hari ini ya? Oke, baik, terima kasih. Sudah pertemuan kali ketiga. Model kita ada di bawah tidak? Ada. Untuk paketnya ada? Ada. Kemudian kelasnya sudah dipiket belum? Sudah. Makasih ya. Selanjutnya kita kembali hari ini sudah pertemuan kali keempat. Kali keempat, materi yang masih sama. Ya, kali keempat materi yang masih sama, yaitu masalah analisis peluang usaha. Hanya saja kalau pertemuan kemarin itu kita hanya membahas bagaimana peluang yang terjadi ketika kita melihat situasi usaha yang ada di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran kita, Bapak ini masih sama ya, tujuan pembelajaran kita. Kalau yang kemarin itu yang kita capai itu adalah 1, 2, dan 3, menjelaskan pengertian peluang usaha, kemudian sumbernya itu sudah, kemudian ciri-ciri peluang usaha itu bagaimana itu sudah pertemuan kemarin. Nah, hari ini kita mencapai ini. Jadi peserta didik dapat menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa. Nah, sebelum ke sana, Bapak hari ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, nah apa model pembelajaran itu? Bagaimana langkah-langkahnya? Ya, nah yang pertama nanti mengorganisasikan siswa terhadap masalah. Ya, jadi nanti saya akan jadi nanti ini yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah satu. Ini gambar apa? Usaha fotokopi. Kemudian yang kedua, tangan. Yang ketiga, ini anggap saja kita asumsikan itu adalah toko, ya, atau toko sembako, ya. Kemudian yang keempat ini apa? Nah, sekarang dari keempat gambar ini, apa yang harus kita pecahkan masalahnya, dan masalahnya di mana? Ya tidak? Ya kan? Ya. Nah, tentunya ini saya ambil contoh saja, misalkan usaha fotokopi, permasalahannya apa? Di sini nanti usaha fotokopi nanti bisa kalian anggap saja sudah mendirikan usaha fotokopi ini nanti, kira-kira yang menjadi kelebihan kalian itu apa sehingga kalian memilih usaha fotokopi. Kemudian nanti kelemahan kalian itu apa di sini? Peluangnya bagaimana? Kemudian nanti ada atau tidak ancamannya ketika Anda mendirikan usaha fotokopi. Jadi itu masalah. Bisa dipahami? Bisa. Silakan kalian membentuk kelompoknya disesuaikan dengan kelompok yang kemarin, tidak masalah. Seperti itu ya? Bisa? Bisa. Sekarang silakan membentuk kelompok. Jadi nanti kelompok 1, kelompok Elsa ini, ya. Jadi permasalahannya nanti kalian analisis menggunakan analisis SWOT, ya. Kemudian yang kedua, kerajinan tangan. Itu nanti kelompoknya Juniati. Kelompok ketiga itu nanti akan dibahas oleh Lollipop. Kelompok keempat terakhir, yaitu Nafi dan CS-nya. Gitu ya? Ya, biar semangat kan? Semangat kan kalau begitu? Oke, sudah baik. Kalau begitu
silakan Bapak kasih waktu kesempatan untuk berdiskusi di kelompoknya. Silakan. Yang terdiri dari Angela, Angelina dari Australia, Aurelia Sibulan, Amonsius, dan Elsa Mutiara. Di sini kami akan membahas tentang usaha fotokopi. Yang pertama, kelebihan. Pada bagian ini kami menuliskan atau melampirkan kelebihan usaha kami yang menyediakan layanan atau usaha lain yang sempat kami pertimbangkan. Kelebihan usaha fotokopi dibandingkan usaha lainnya adalah sebagai berikut: menjual alat tulis kantor, jasa scan dokumen, jasa pengetikan, penyuntingan, dan percetakan barang. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan kita berikan aplaus dulu lah. Ada kelompok yang ingin bertanya, silakan. Oke, saya akan bertanya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Maksud dari lokasi strategis itu seperti apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Lokasi strategis adalah perkembangan biaya dan pendapatan. Maka lokasi seringkali memiliki kekuasaan untuk membuat strategi bisnis perusahaan. Lokasi strategis bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dari lokasi bagi perusahaan. Apakah sudah puas? Ya, sudah jelas. Selamat siang teman-teman. Kelemahan bidang kerajinan. Yang pertama, dalam menghasilkan suatu kerajinan membutuhkan kehati-hatian untuk produksinya tidak begitu bahaya. Kedua, hasil kerajinan sifatnya tidak begitu tahan lama. Ketiga,
Perkenalkan, nama saya Kristina Sunyati, saya perwakilan dari kelompok 2 Indonesia pada kelompok 3. Bagaimana cara kalian menghadapi ancaman ketika toko kalian mengalami kompleks? Kolaps. Cara agar terhindar dari kolaps adalah kita bisa mempertimbangkan pengumpulan uang dan arus kas dan fokus pada kualitas produk atau jasa dan juga minat pasar. Kelompok agak ke sini ya. Satu. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kami. Lokasi usaha yang strategis bisa di rumah, dititipkan ke warung, dan menawarkan via media sosial. Ancaman yang pertama, konsumen yang mudah bosan. Banyak juga yang kompetitor. Yang ketiga, harga bahan baku yang bisa saja berubah-ubah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya pada kelompok 4. Apa usaha kalian agar keripik yang kalian jual cepat terjual habis? Baik, saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Melakukan promosi, memilih lokasi yang strategis atau mudah dijangkau pembeli, kenali pelanggan atau kenali media sosial, memanfaatkan interaksi layanan konsumen. Apakah sudah jelas? Nah, Bapak mengulas kembali terkait dengan yang pertama tadi kita membahas masalah usaha fotokopi. Kalau dilihat dari satu sisi, memang ini bisa juga dijadikan sebagai peluang. Orang pasti memerlukan yang namanya penggandaan administrasi, sehingga di situ nanti muncullah yang namanya peluang. Apa kekuatannya tadi? Salah satu yang mereka sebutkan. Apa tadi kekuatannya? Sekolah, kemudian tempatnya strategis. Ya, itu akan nanti menambah usaha kita itu semakin berkembang, bahkan bisa semakin maju. Hanya memang kita lihat dari satu sisi juga, usaha ini memerlukan biaya yang lumayan besar, modal yang besar. Karena untuk membeli mesin saja itu mungkin memerlukan biaya yang lebih banyak. Ya. Nah, kemudian ancamannya juga semakin banyak orang mendirikan usaha fotokopi ya, besar kemungkinan peluang untuk menambah konsumen itu juga akan semakin berkurang. Karena biasanya orang itu akan berpindah. Ya tidak, berpindah tempat. Kemarin saya sudah fotokopi tempatnya si Elsa. Nah, nanti saya karena si Vitalius itu sudah mendirikan usaha fotokopi, saya coba situ. Ya, itu artinya sudah ada pesaing di sana, ancaman bisa dijadikan sebagai ancaman. Nah, kemudian yang selanjutnya kelompok 2 membahas tentang apa? Kerajinan tangan. Ya, kerajinan tangan. Nah, kerajinan tangan ini memang kalau kita lihat proses pengerjaannya agak sedikit mudah. Peluangnya munculnya di situ, ya kan? Kemudian biayanya juga murah, ya tidak, untuk memproduksinya juga murah. Ya. Namun di satu sisi barang atau produk yang sudah kita produksi itu terkadang juga tidak bisa tahan lama. Itu yang menjadi kelemahan. Kemudian juga bisa mudah rusak. Apalagi kalau misalnya kalian itu bisa membuat kerajinan tangan seperti bunga misalnya dari kertas kertas apa yang biasa untuk produksi bunga? Kantong apa itu? Kantong plastik keras gitu ya. Nah, itu kan biasanya kalau ditempatkan di tempat tertentu itu misalnya tidak tahan lama. Kemudian nanti bisa saja dimakan oleh rakyat atau apa sebagainya. Kan? Nah, itu yang menjadi kelemahan. Kemudian tantangannya karena ini usahanya adalah kerajinan tangan yang menuntut keahlian dan skill. Biasanya orang yang memiliki kemampuan lebih itu biasanya akan lebih besar ancamannya bagi usaha kita. Ancaman. Ya lambat laun nanti apa yang hilang? Pelanggan. Otomatis nanti orang itu akan mencari produk yang memiliki nilai estetik atau estetika, ya, kecantikan, nilai keunikan nanti kan ke situ.
Ya, yang namanya kerajinan tangan itu kan dituntut adalah nilai estetika. Ya tidak? Ya, kalau sembako itu sebenarnya peluang usahanya ya lebih besar ya. Selama memang kita itu masih perlu bahan pangan seperti beras, bahan pokok yang lainnya gitu kan. Itu akan menjadi kelebihan kita. Oke, sampai di situ ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Benar, tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, silahkan kalian mengerjakan LKPD yang sudah saya kirimkan di grup. Sudah untuk pertemuan hari ini, Bapak cukupkan sampai di sini dulu, gitu ya? Ya, oke. Nah, Bapak memberikan kesimpulan sedikit tentang materi kita hari ini. Jadi, masing-masing usaha yang tadi yang kalian analisis SWOT. Yang pertama tadi adalah usaha fotokopi, kemudian kerajinan, ada juga tadi membahas masalah makanan ringan, lalu yang kelompok ketiga tadi membahas masalah apa? Oh ya, sembako. Jadi masing-masing usaha nanti ketika Anda menjalankan, ketika Anda mendirikan itu nanti yang perlu Anda lakukan itu adalah menganalisis. Masing-masing kegiatan, masing-masing usaha itu tentunya memiliki kekuatan, memiliki kelemahan, peluangnya, ancamannya itu berbeda-beda. Untuk pertemuan kita selanjutnya, nanti silakan kalian membaca mengenai administrasi usaha. Oke, sebelum kita pulang, satu orang seperti biasa memimpin kita dalam doa. Silakan.